Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista, NIM 20021050253. Nah, di sini saya akan menjelaskan tugas 2, yaitu instrumentasi cerdas. Dan ada pokok pembahasan yang pertama, iot pada sistem pengukuran dan monitoring. Yang kedua, kecerdasan buatan. Yang ketiga, studi kasus dan aplikasi praktis. Dan yang pertama itu, iot pada sistem pengukuran dan monitoring. Internet of Things IoT pada dasarnya, Internet of Things atau sering disebut IoT adalah sebuah gagasan di mana sebuah benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu dan menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. Misalnya, CCTV yang terpasang di sepanjang jalan dihubungkan dengan koneksi internet dan disatukan di ruang kontrol yang jaraknya mungkin puluhan kilometer, atau sebuah rumah cerdas yang dapat dimanage lewat smartphone dengan bantuan koneksi internet. Pada dasarnya, perangkat IoT terdiri dari sensor sebagai media pengumpul data yang tersambung internet sebagai media komunikasi dan server sebagai pengumpul informasi yang diterima sensor dan untuk analisa. Yang pertama itu karakteristik perangkat IoT. Ada beberapa konektivitas. Perangkat IoT dapat terhubung ke internet melalui berbagai jaringan seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Yang kedua, sensor dan aktuator. Perangkat IoT dilengkapi dengan sensor yang dapat mengumpulkan dari lingkungan sekitar dan aktuator yang dapat mengontrol perangkat lain dan melakukan tindakan fisik. Yang ketiga, pemrosesan data. Perangkat IoT dapat memproses data yang dikumpulkan oleh sensor mereka secara lokal atau di cloud. Yang keempat, kecerdasan buatan. Perangkat IoT dapat menggunakan kecerdasan buatan untuk belajar dari data yang dikumpulkan dan membuat keputusan yang baik. Manfaat IoT pada sistem pengukuran dan monitoring ada beberapa, yaitu pertama, peningkatan akurasi dan efisiensi. IoT dapat meningkatkan akurasi dan efisiensi pengukuran dan monitoring dengan menyediakan data real-time yang lebih detail. Yang kedua, pengukuran biaya. IoT dapat membantu mengurangi biaya pengukuran dan monitoring dengan mengotomatisasi tugas dan minimalkan intervensi manusia. Yang ketiga, peningkatan keselamatan. IoT dapat meningkatkan keselamatan dengan memantau kondisi berbahaya yang memperingati potensi bahaya. Yang keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. IoT dapat membantu dan mengambil keputusan yang lebih baik dengan menyediakan data yang dapat dilakukan modifikasi tren dan pola. Sistem monitoring. Monitoring adalah pengawasan atau pemantauan terhadap suatu kegiatan sehingga menghasilkan sebuah informasi yang berguna. Informasi yang dihasilkan dapat mempermudah dalam mengambil keputusan terhadap kegiatan ke depannya. Komponen yang digunakan dalam perancangan sistem kontrol yang monitoring, lampu dan AC adalah modul rel, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengontrol aliran listrik pada suatu rangkaian elektronik. Relay bekerja dengan menghubungkan atau memutuskan arus listrik pada sirkuit lain dengan bantuan elektromagnetik. Prinsip kerja relay adalah dengan menggunakan elektromagnet untuk menggerakkan sebuah benda yang dapat memutus atau menghubungkan sirkuit listrik. Ketika arus listrik mengalir melalui kemparan atau koil pada relay, maka elektromagnet yang terbentuk akan menarik atau menolak bagian dari relay yang disebut sebagai kotak. Dengan menggunakan modul relay dapat mengontrol aliran listrik pada sirkuit lain dengan mudah dan aman tanpa harus menyentuh langsung sirkuit yang dikendalikan. Manfaat IoT pada sistem pengukuran dan monitoring ada beberapa, yaitu peningkatan akurasi yang efisien. IoT dapat meningkatkan akurasi dan efisien pengukuran dan monitoring dengan menyediakan real-time yang lebih detail.
Yang kedua, pengukuran biaya. IoT dapat membantu pengukuran biaya, pengukuran dan monitoring dengan mengotomatisasi tugas dan minimalkan intervensi manusia. Yang ketiga, peningkatan keselamatan. IoT dapat meningkatkan keselamatan dengan memantau kondisi berbahaya dan memperingat potensi bahaya. Dan keempat, pengambilan keputusan yang lebih baik. IoT dapat membantu dalam mengambil keputusan lebih baik dengan menyediakan data yang dapat dilakukan medeteksi tren dan pola. Metode perencanaan sistem kontrol dan monitoring lampu dan AC menggunakan model Photopay. Metode Photopay merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang memungkinkan adanya interaksi antara pengembang sistem dengan pengguna sistem sehingga dapat mengatasi ketidakserisian antara pengembang dan pengguna. Metode Forte, yaitu pertama tahapan awal dari model Forte adalah komunikasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan yang ada serta informasi lain yang diperlukan untuk membangun sistem. Yang kedua, perencanaan. Tahapan ini dikerjakan dengan kegiatan penentuan sumber daya, sertifikasi untuk pengembangan berdasarkan kebutuhan sistem, dan tujuan berdasarkan pada hasil komunikasi yang dilakukan agar pengembangan dapat sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, pemodelan tahapan selanjutnya ialah mempresentasi atau menggambarkan model sistem yang akan dikembangkan seperti proses dengan perencanaan penggunaan Fat modeling. Yang keempat, konstruksi. Tahapan digunakan untuk membangun prototipe dan menguji coba sistem yang dibangun. Proses instalasi yang menyediakan support juga dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan sesuai. Yang kelima, penyerahan. Tahapan ini dibutuhkan untuk mendapatkan feedback dari pengguna sebagai hasil evaluasi dan tahapan sebelumnya yang implementasi dari sistem yang dikembangkan. Dan ada pun tampilan sistem seperti blok diagram sistem kontrol di samping, yaitu untuk membangun alat monitoring ini dapat dibagi menjadi kebutuhan perangkat lunak dan perangkat keras. Untuk perangkat lunak yang dibutuhkan adalah software, hardware IDE, FreeBSD, aplikasi browser, dan video studio. Sedangkan perangkat keras yang dibutuhkan adalah Node, episode 8266 dan AC, breadboard, relay, LCD, display, sensor, kabel, jumper, dan lampu. Perancang yang membuat prepad pada tahapan ini dilakukan perancangan yang pembuatan motopit berdasarkan informasi dari pengguna. Berdasarkan hasil analisis, maka dibuatkan perancangan blok diagram. Blok diagram ini dibuatkan perancangan perangkat keras, hardware dengan sertifikasi cara kerja dari sistem hendak dibuat hingga diharapkan dapat menggunakan waktu, biaya, dan tenaga. Adapun hasil, node MCU akan mendeteksi masukan berupa suara atau tombol yang kemudian diproses. Node MCU terdapat episode 8266 yang terhubung ke node MCU yang berfungsi untuk koneksi ke jaringan Wi-Fi, yang kemudian data dikirim atau disimpan ke database sehingga data sensor tersebut dapat ditampilkan melalui jarak jauh secara real-time menggunakan website monitoring, dan terdapat relay yang berfungsi untuk menyambung dan memutus arus listrik pada lampu dan AC. Fengsut Anterdion dan Alvarezi 2019. Pembuatan website sebagai interface sistem kontrol yang monitoring lampu dan AC dimulai dengan membuat tampilan login. Pengguna mempermudah akses dan proses penggunaan sistem. Pada gambar 4 menampilkan halaman login dari pengguna baik admin ataupun operator yang intinya mengoperasikan sistem. Hal ini yang di samping halaman login website dengan memasukkan username dan password pengguna atau operator, maka akan dapat mengakses website monitoring.
Dan ini tampilan awal ketika login berhasil, di mana pada halaman ini terdapat data suhu yang kelembaban udara terkini untuk tersimpan dalam database tampilan home. Dan adapun di samping pengguna dapat melihat kondisi lampu dan AC di laboratorium, komputer selanjutnya dapat diatur baik dihidupkan maupun dimatikan menggunakan tombol atau menggunakan suara. Pengujian sistem, pengujian black box sistem. Pengujian di sini dilakukan ketika sistem dinyalakan, maka lampu dan AC akan hidup dengan menampilkan informasi suhu dan kelembaban udara pada laboratorium komputer. Kemudian ketika sistem dimatikan, lampu dan AC pun akan mati. Begitu pula dengan ketika memerintahkan menggunakan perintah suara yang berfungsi sesuai suara yang diucapkan. Tantangan iOT pada sistem pengukuran dan monitoring ada beberapa, yaitu keamanan dan privasi. Perangkat iOT perlu diamankan dengan baik untuk mencegah akses yang tidak sah dan pencurian data. Yang kedua, konektivitas. Perangkat iOT perlu memiliki konektivitas yang handal untuk memastikan kelancaran pengukuran dan monitoring. Yang ketiga, standarisasi. Perlu ada standar yang disepakati untuk memastikan interoperabilitas antara perangkat iOT dan berbagai vendor. Selanjutnya, keahlian teknis. Diperlukan keahlian teknis untuk merasakan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem iOT yang kompleks. Yang kedua, yaitu kecerdasan buatan. Pengertian kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari ilmu komputer yang membuat agar mesin komputer dapat melakukan pekerjaan seperti dan sebaik yang dilakukan oleh manusia. Sistem cerdas adalah sistem yang dibangun dengan menggunakan teknik-teknik. Salah satu yang dipelajari pada kecerdasan buatan adalah teori sistem pakar. Sistem pakar adalah program berbasis pengetahuan yang menyediakan solusi-solusi dengan kualitas pakar untuk memproblem dalam suatu domain yang spesifik. Pakar merupakan program komputer yang menurut proses dan pengetahuan pakar dalam menyelesaikan suatu yang tertentu. Karakteristik ada beberapa, yaitu keterampilan menalar. Sistem dapat menganalisis data dan informasi untuk menarik kesimpulan dan membuat prediksi. Yang kedua, pembelajaran otomatis. Sistem dapat belajar dari data yang pengalaman untuk meningkatkan kinerja mereka secara berkelanjutan. Yang ketiga, pengenalan pola. Sistem dapat mengidentifikasi pola dan tren dalam data yang kompleks. Yang keempat, pengambilan keputusan. Sistem dapat membuat keputusan berdasarkan analisis data dan informasi. Selanjutnya, pemecahan masalah. Sistem dapat memecahkan masalah yang kompleks menggunakan berbagai teknik dan algoritma. Dan adapun tabel beda kecerdasan buatan dan program konvensional, yaitu fokus pemrosesan, pencarian sifat input, keterangan, struktur sifat output, kemampuan menalar. Adapun kecerdasan buatan pada aplikasi komersial, ada gambar di samping, yaitu komputer sebagai sarana untuk menyimpan pengetahuan para pakar, sehingga komputer memiliki keahlian menyelesaikan permasalahan dengan meniru keahlian yang dimiliki pakar. Yang kedua, pengolahan bahasa alami. User dapat komunikasi dengan komputer menggunakan bahasa sehari-hari, misal bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan lain-lain. Contohnya, penggunaan sistem dapat memberikan perintah dengan bahasa sehari-hari, misalkan untuk menghapus semua file, pengguna cukup memberikan perintah komputer, tolong hapus semua file,
maka sistem akan mendeteksikan perintah bahasa alami tersebut menjadi perintah bahasa formal yang dipahami oleh komputer, yaitu delete. Translator bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, begitu juga sebaliknya. Tetapi sistem ini tidak hanya sekedar kamus yang menjemaskan kata per kata, tetapi juga menyesuaikan sintaks dan bahasa asal ke bahasa tujuan. Next, selanjutnya, text subversion, suatu sistem yang dapat membuat ringkasan hal-hal penting wacana yang diberikan. Kecerdasan buatan pada aplikasi komersial. Yang ketiga, pengenalan ucapan. Manusia dapat berkomunikasi dengan komputer menggunakan suara, contohnya memberikan instruksi ke komputer dengan suara. Yang kedua, alat bantu membaca untuk Turnitin mempunyai masukan berupa teks tercetak, misalnya buku, dan mempunyai keluaran berupa ucapan dari teks tercetak yang diberikan, seperti gambar di bawah ini. Telepon untuk menderita bisu tuli, seperti gambar di bawah, yaitu penderita bisu tuli, layar monitor, dan keyboard. Alat untuk tunabicara, konversi dari SMS word message system ke ucapan sehingga pesan SMS dapat didengar. Dengan demikian, kemungkinan untuk mendengar pesan SMS sambil melakukan aktivitas yang menyulitkan untuk membacanya seperti mengendarai mobil, seperti gambar di samping ini. Yang keempat, robotika dan sistem sensor. Sistem sensor pada mesin cuci yaitu menggunakan sensor optik mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor, maka sinar yang sampai makin redup. Sistem juga mampu menentukan sistem kotoran tersebut. Daki minyak, sistem juga bisa menentukan putaran yang dapat secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran serta jumlah yang akan dicuci. Robotika ya seperti gambar di samping ini. Kelima, komputer vision menginterpretasikan gambar atau objek-objek tampak melalui komputer, seperti gambar di samping. Dan keenam, intelligent computer aided instruction. Komputer dapat digunakan sebagai tutor yang dapat melatih dan mengajar, contoh learn to speak English, seperti gambar di samping. Yang ketujuh, soft computing. Soft computing merupakan inovasi baru dalam membangun sistem cerdas, yaitu sistem yang memiliki keahlian seperti manusia pada domain tertentu, mampu mengadaptasi dan belajar agar dapat bekerja lebih baik jika terjadi perubahan lingkungan. Soft computing mengeksploitasi adanya toleransi terhadap ketidaktepatan, ketidakpastian, dan kebenaran parsial untuk dapat diselesaikan dengan dikendalikan dengan mudah agar sesuai dengan relate. Dampak kecerdasan buatan AL. Yang pertama, dampak positif. AL dapat meningkatkan efisien, produktivitas, dan kualitas hidup manusia. AL juga dapat membantu dalam memecahkan masalah global seperti perubahan iklim dan kemiskinan. Kedua, dampak negatif. AL dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, diskriminasi, dan pelanggaran privasi. AL juga dapat menimbulkan risiko keamanan dan etika. Yang ketiga, pentingnya etika. Penting untuk mengembangkan AL dengan cara yang etis dan bertanggung jawab untuk menghindari dampak negatif. Selanjutnya, prinsip etika. Prinsip etika AL harus mencakup transparansi, akuntabilitas, keadilan, dan non-diskriminasi. Selanjutnya, regulasi AL. Diperlukan regulasi yang untuk memastikan bahwa AL dikembangkan dan digunakan dengan cara yang etis dan bertanggung jawab. Selanjutnya, perkembangan AL. AL terus berkembang dengan pesat dan
diperkirakan akan memainkan peran yang semakin penting dalam kehidupan manusia di masa depan. Selanjutnya, tantangan dan peluang. AI menghadirkan banyak tantangan dan peluang bagi manusia, penting untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk masa depan AI. Nah, yang ketiga, studi kasus dan aplikasi praktis. Studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian yang dapat menjawab beberapa isu atau objek akan suatu fenomena, terutama di dalam cabang ilmu sosial. Misalnya, pada cabang ilmu sosiologi, penelitian kasus digunakan sebagai desain penelitian kualitatif untuk mengevaluasi kejadian atau situasi dalam dunia nyata real. Studi kasus dapat memberikan penekanan pada analisis kasus hanya menggunakan sedikit jumlah atau kejadian dalam suatu desain penelitian. Langkah-langkah penyusunan studi kasus. Yang pertama, menentukan dan mendefinisikan pertanyaan penelitian. Penelitian akan membuat suatu pertanyaan penelitian yang terkait dengan fenomena atau objek yang ingin diteliti, serta tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Adapun objek yang dipakai dalam penelitian dapat berupa manusia, grup program. Penelitian akan melakukan investigasi terhadap objek yang sedang diteliti dengan menggunakan berbagai macam metode mengumpulkan data demi menjawab pertanyaan penelitian yang muncul. Yang kedua, menentukan desain dan instrumen penelitian. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa individu, keluarga, organisasi, ataupun kejadian tertentu. Hal ini erat kaitannya dengan desain penelitian yang akan dibuat oleh peneliti. Tujuan yang jelas dari suatu penelitian akan menjadi landasan dalam menentukan subjek sampel yang akan dipilih. Hal penting yang perlu diingat bahwa penelitian studi kasus adalah adanya suatu kesatuan yang holistik pada desain ini. Dalam hal ini, penelitian akan mengevaluasi suatu fenomena sebagai suatu kesatuan dilihat dari perspektif secara global, individu, atau grup. 3. Pengumpulan data. Ada beberapa metode dalam penelitian kasus, yaitu survei, interview, dan observasi. Umumnya pada penelitian kasus, wawancara mendalam adalah metode yang sering digunakan demi mencapai kualitas data yang lebih mendalam akan suatu fenomena tertentu. Berikut ini akan dibahas oleh metode pengumpulan data yang sering digunakan, yaitu wawancara mendalam dan kuesioner. Yang keempat, menentukan teknik analisis data. Data yang diperoleh akan dianalisis dengan cara memberi kode dan menempatkan data tersebut berdasarkan kesesuaian temannya. Selanjutnya, data dikelompokkan berdasarkan kesamaan temannya dan dianalisis secara manual oleh peneliti untuk mendiverifikasi hasil akhir penelitian. Peneliti akan berusaha membaca, mendiverifikasikan, membandingkan, serta mengkombinasikan beberapa kode yang telah dibuat tersebut untuk membuat suatu formula akhir penelitian. Misalnya, pada penelitian dengan judul "Keterlibatan Pria dalam Keluarga Berencana pada 5 Generasi Keluarga India Selatan", terdapat beberapa kode tema, yaitu tema pertama, pengetahuan akan konsentrasi praktis dan pengambilan keputusan. Subtema, pengetahuan akan kontrasepsi, pemakaian kontrasepsi, pengambilan keputusan akan dikontrasepsi. Kelima, mempersiapkan laporan studi kasus. Beberapa saran akan aspek yang sebaiknya ada dalam penyusunan suatu laporan akhir penelitian, yaitu ada beberapa: mendefinisikan akan masalah atau isu penelitian sehingga diperoleh konsep yang jelas akan tujuan penelitian. Yang kedua, mendefinisikan secara detail akan konteks dan lokasi penelitian sehingga pembaca memperoleh gambaran yang lebih jelas dan tampak dilakukannya penelitian, dan hal tersebut dapat menjadi bahan untuk penelitian selanjutnya. Yang ketiga, penyamarkan secara lengkap
akan proses penelitian kasus yang dimulai dari perumusan masalah sampai pada analisa dan hasil akhir penelitian. Yang keempat, mendiskusikan hasil akhir penelitian sehingga diperoleh gambar pemahaman yang jelas akan fenomena yang telah diteliti. Itu pun penjelasan dari materi hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.